Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara atau sahabat semuanya, kali ini tutorial ilmu kalam yang disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Muhammad Abdul Alman MAG. Nah, berikut ini adalah slide. Karena ini adalah perkuliahan, maka disampaikan slide. Pengertian ilmu kalam, ya. Definisi yang paling awal adalah definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, ya, Imam Mazhab Hanafi ini, ya, yang memberi nama Al-Fiqhul Akbar dan menyatakan fikih dalam usuluddin lebih baik dibandingkan fikih dalam furu'ul ahkam. Fikih adalah pengetahuan tentang kepercayaan dan praktek yang diperbolehkan dan yang wajib. Apa yang berhubungan dengan kepercayaan disebut al-fiqhul akbar. Sedangkan yang berhubungan dengan praktik disebut al-fiqh saja. Ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ya, ilmu kalam di sini masuk dalam kategori al-fiqhul akbar. Ya, sekarang menurut Al-Farabi, ya, seorang filosof, ya, beliau membedakan antara kalam dan fikih dan mendefinisikan kalam, ya, dalam Ihsaul Ulum sebagai ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menopang kepercayaan-kepercayaan tertentu dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh sang pembuat hukum agama dan untuk menolak opini-opini yang bertentangan dengannya. Ya, berikut ini adalah pendapat, ya, Imam Baidawi, ya, dan Al-Izzi yang memberikan definisi kalam sebagai ilmu memungkinkan seseorang untuk menegakkan kepercayaan agama dengan mengemukakan argumen atau bukti dan menghilangkan keraguan. Ya, berikutnya adalah seorang sosiolog muslim, yaitu Ibnu Khaldun, mendefinisikan kalam sebagai ilmu yang melibatkan argumentasi dengan bukti-bukti rasional untuk membela rukun-rukun iman dan menolak para ahli bid'ah yang menyimpang dari kepercayaan umat Islam generasi awal. Nah, kemudian di sini ada seorang pembaharu dari Mesir namanya Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan kalam sebagai ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan yang mungkin ada pada Allah. Membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan yang mungkin ada pada Rasul. Ya, itulah tadi beberapa definisi ilmu kalam. Berikut ini adalah nama lain dari ilmu kalam. Ilmu kalam mempunyai nama-nama lain, yaitu al-fiqhul akbar, usuluddin, ilmu nazar wal istidlal, ilmu tauhid was sifat. Ya, ada sekitar 7 nama. Salah satu sebutan yang berumur paling tua yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, ya, yang dinamai sebagai ilmu al-fiqhul akbar. Fikih adalah kata dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122, dan fakta ini memperlihatkan hubungan antara kalam dan fikih. Kata adjektif atau sifat al-akbar menunjukkan superioritas masalah-masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip keimanan terhadap aspek-aspek praktis syariah. Berikut ini adalah nama, ya, lain daripada ilmu kalam. Pertama, usuluddin, atau ada juga yang menyebut sebagai aqaid. Ilmu usuluddin sebutan lainnya yang didasarkan atas pembagian pengetahuan religius menjadi usul, ya, dan furu, ya, pokok dan cabang. Ya, sebutan ini digunakan oleh Al-Asy'ari dalam Ibanah an Usuluddiyana dan Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin. Ya. Kemudian ada Fakultas Teologi di Universitas Al-Azhar, misalnya disebut sebagai Kuliyatus Usuluddin, Kuliyat Usuluddin. Kemudian ada penyebutan lain yaitu ilmu al-aqaid. Sebutan terkemudian mungkin sudah dimulai dari abad ke-4, ya, atau 10 Masehi. Sebutan ini muncul dalam karya tulis, ya, penulis seperti At-Tahawi, Al-Ghazali, At-Tusi, dan Al-Izzi.
Kemudian ada penyebutan yang lain yaitu ilmu nazar wal istidlal. Ya, ilmu nazar wal istidlal, sebutan ini dikemukakan oleh Tabtazani ya, dalam pendahuluan syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah. Sebutan ini pernah diberikan dalam kitab-kitab kalam awal dalam bab pendahuluan pertamanya yang membahas bukti ya, dan metodologi ilmu kalam. Ini dapat dilihat dalam Usuluddin karya Al-Baghdadi dan Al-Mughni karya Abdul Jabbar. Hal ini mungkin karena pentingnya metodologi kalam, sebutan yang diterapkan pada semua ilmu. Kemudian ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid wa sifat disebut demikian barangkali karena sangat pentingnya keesaan dan sifat-sifat Tuhannya ya, karena sifat-sifat Tuhan lainnya. Nama ini muncul dalam pendahuluan seperti syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah karya Tabtazani. Kemudian sebutan lain daripada ilmu kalam yaitu ilmu tauhid. Ini merupakan bagian iman yang terpenting dalam Islam. Sebutan ini digunakan oleh Muhammad Abduh dalam risalah At-Tauhidnya dan selanjutnya menjadi lebih lazim di kalangan para teolog modern. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.